Juni tahun 2025 menjadi bulan yang tak akan dilupakan publik sepak bola Malaysia. Di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Harimau Malay melibas Vietnam 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia ke-2027. Kemenangan itu terasa lebih manis karena Vietnam dalam satu dekade terakhir sering disebut sebagai kakak besar ASEAN, bahkan sukses menembus perempat final Piala Asia ke-2019. Publik Malaysia menilai, kemenangan telak itu adalah simbol kebangkitan bahwa Harimau Malay tak lagi sekadar penggembira. Media Vietnam pun tak segan menulis dengan getir, "Kami dipermalukan rival yang dulu selalu dianggap di bawah." Momen ini membangun kepercayaan diri luar biasa. Ketika pelatih Peter Klamovski mengumumkan skuad untuk FIFA Match di September tahun 2025, publik langsung melihat kesinambungan. Dari 29 nama, 25 adalah wajah lama, mereka yang berjasa saat menghempaskan Vietnam. 4 nama baru yang dipanggil Sergio Aguero, Suhaimi Husin, Azam Azmi Murad, dan Ray Kecin menjadi bumbu tambahan, tetapi inti skuad tetap sama. Bagi banyak publik, FIFA Match hanyalah pertandingan persahabatan. Namun, bagi federasi seperti FAM Football Association of Malaysia, momen ini sangat strategis. Poin ranking FIFA setiap laga resmi di bawah kalender FIFA akan memengaruhi peringkat dunia. Malaysia kini berada di peringkat 125, sementara Palestina ada di posisi ke-98. Selisih 27 peringkat ini bisa berarti lonjakan signifikan jika Malaysia menang. Uji mental Vietnam tim non-ASEAN menghadapi Palestina bukan hanya soal menang kalah. Itu adalah kesempatan mengukur kekuatan di luar lingkar ASEAN, di mana Malaysia sering disebut jago kandang. Modal ke Oktober tahun 2025 selepas FIFA Match, Malaysia harus menghadapi Laos home dan Niue di kualifikasi Piala Asia. Mental dari laga melawan Palestina bisa jadi bekal menentukan. Seperti kata pengamat sepak bola Motfo Sipilus, momentum kemenangan atas Vietnam harus dijaga. Palestina akan menjadi cermin apakah Malaysia benar-benar bangkit atau hanya sesaat. Lawan pertama Malaysia adalah Singapura peringkat 159 FIFA. Di atas kertas, Harimau Malay lebih unggul. Namun, rivalitas Derby Melayu tak pernah bisa dianggap remeh. Dalam sejarah Piala AFF, Singapura pernah menjadi momok bagi Malaysia. Bahkan ketika berada di peringkat rendah, mereka mampu membuat kejutan. Bagi Klamovski, laga ini akan dipakai sebagai simulasi formasi baru, uji coba 4 pemain anyar, menjaga ritme sebelum laga berat melawan Palestina. Meski dianggap pemanasan, kemenangan atas Singapura tetap penting. Publik Malaysia tak akan menerima jika Harimau Malay kalah dari tetangga terdekat. Laga utama ada di Stadion Sultan Ibrahim, Johor, 8 September tahun 2025. Palestina adalah tim Asia Barat dengan reputasi keras, disiplin, dan penuh semangat. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka konsisten berada di peringkat 100 besar dunia. Bahkan di Piala Asia 2023, Palestina mampu lolos dari fase grup, sesuatu yang belum pernah dilakukan Malaysia di era modern. Menghadapi Palestina akan menguji 3 hal. Kedisiplinan taktik, apakah pemain Malaysia bisa menjaga konsentrasi 90 menit penuh? Mental melawan tim non-ASEAN, lawan yang tak punya rivalitas emosional, hanya adu kualitas. Kualitas pemain asing dan naturalisasi, apakah kehadiran 7 pemain luar negeri benar-benar memberi dampak? Jika menang, Malaysia tak hanya meraih poin FIFA, tetapi juga reputasi baru. Tim ASEAN yang bisa mengalahkan wakil Asia Barat. Tak bisa dipungkiri, tulang punggung skuad Malaysia adalah Johor Darul Ta'zim JDT. Klub milik Tengku Mahkota Johor TOMJ itu mendominasi Liga Malaysia selama 1 dekade terakhir dan kini mendominasi tim nasional. Menurut data FAM, lebih dari separuh pemain reguler Malaysia berasal dari JDT. Dari kiper hingga striker, mereka sudah terbiasa bermain bersama di level klub. Ini membawa 2 dampak. Positif, chemistry sudah terbentuk, transisi ke timnas JT lebih mudah. Negatif, ketergantungan berlebihan. Jika pemain JDT drop, performa timnas ikut goyah. Namun sejauh ini, kemenangan atas Vietnam dan Nepal menunjukkan sisi positif lebih menonjol. Salah satu faktor baru dalam skuad Malaysia adalah 7 pemain berbasis di luar negeri.
sebagian besar bermain di Liga Eropa dan Asia Barat. Menurut Vosipilus, mereka membawa standar berbeda. Tempo permainan lebih cepat, mental lebih kuat. Itu sangat penting ketika melawan Palestina. Malaysia sendiri mengikuti tren naturalisasi, meski dengan pendekatan berbeda dibanding Indonesia. Jika Indonesia fokus pada pemain keturunan, Malaysia lebih terbuka menaturalisasi pemain asing yang lama bermain di Liga Malaysia. Contoh terbaru adalah Jordan Mintah, striker asal Gen yang kini resmi menjadi WN Malaysia. Meski belum dipanggil Klamovski, keberadaan pemain naturalisasi memberi opsi lebih luas. Malaysia tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 bersama Vietnam, Laos, dan Nepal. Dengan 2 kemenangan awal 2-0 atas Nepal, 4-0 atas Vietnam, mereka kini memimpin dengan 6 poin. Sisa laga Oktober tahun 2025 vs Laos home dan away, Maret tahun 2026 vs Vietnam away. Jika mampu mengamankan 2 laga melawan Laos, tiket ke Piala Asia 2027 praktis di tangan. Namun, justru disinilah pentingnya FIFA Match di September. Laga melawan Palestina bisa jadi simulasi menghadapi tim kuat di fase grup Piala Asia. Sejarah mencatat, Malaysia sering terjebak euforia sesaat. Contoh paling klasik, setelah menyingkirkan Indonesia di semifinal Piala AFF 2010 dan menjadi juara, Harimau Malaya justru gagal mempertahankan konsistensi di edisi-edisi berikutnya. Begitu pula ketika lolos ke Piala Asia 2023, Malaysia tak mampu menembus fase grup. Kini, pertanyaan besarnya, apakah Malaysia benar-benar bangkit atau sekadar menikmati kemenangan sesaat atas Vietnam? Fauzi menegaskan, Palestina adalah ujian sejati. Jika Malaysia bisa menahan atau mengalahkan mereka, itu bukti bahwa Harimau Malaya siap naik level. Kalau gagal, maka kemenangan atas Vietnam hanya akan dikenang sebagai euforia tanpa kelanjutan. Untuk menilai Malaysia, tak bisa lepas dari konteks ASEAN. Saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang sudah memastikan tiket ke Piala Asia 2027 sekaligus melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Vietnam dan Malaysia masih harus berjuang di jalur kualifikasi. Thailand, yang sempat disebut Raja ASEAN, justru terpuruk. Malaysia ingin membuktikan diri. Mereka bukan hanya penantang di ASEAN, tapi juga mampu bersaing dengan tim Asia Barat seperti Palestina. FIFA Match di September tahun 2025 akan jadi titik balik. Jika sukses melawan Singapura dan memberi kejutan lawan Palestina, Malaysia akan masuk Oktober dengan mental baja, siap menembus Piala Asia ke 2027. Jika gagal, terutama melawan Palestina, kemenangan 4-0 atas Vietnam akan dianggap sekadar catatan manis tanpa arti panjang. Cekwaktat menutup investigasi ini dengan catatan, Harimau Malaya kini berada di persimpangan sejarah. Apakah mereka hanya jago kandang di ASEAN? Atau benar-benar siap menantang Asia? Jawabannya akan mulai terlihat pada 8 September tahun 2025, Stadion Sultan Ibrahim, Johor.